Di materi pertemuan kedua, kemarin saya ngasih tugas atau latihan soal untuk menghitung linear programming dengan metode grafik. Soalnya itu, sebuah pabrik dia mau memproduksi sweater dan kaos. Untuk memproduksi tersebut, pabrik butuh 750 meter katun dan 1000 meter polyester. Produksi sweater butuh 1 meter katun dan 2 meter polyester, sementara produksi kaos butuh 1,5 meter katun dan 1 meter polyester. Harga jual sweater 100.000, harga jual kaos 60.000. Berapa banyak sweater dan kaos yang harus diproduksi untuk mendapatkan total penjualan maksimal? Seperti biasa, ubah dulu ke dalam bentuk matematis. Kita punya sweater sebagai X, kemudian kaos sebagai Y. Nah, kemudian setelah tahu X-nya mana, Y-nya mana, kita lihat atau cari constraint-nya atau batasannya. Dan dalam hal ini batasannya bisa dilihat dari katun dan polyester. Untuk katun, kita bisa melihat di produksi X dan Y berapa masing-masing katun yang dibutuhkan dan berapa banyak total katun yang dimiliki oleh pabrik. Untuk sweater itu 1 meter, untuk kaos 1,5 meter katun dengan total katun 750. Maka pertidaksamaannya adalah X tambah 1,5 Y kurang dari sama dengan 750. Atau 1 meter katun untuk X ditambah 1,5 meter katun untuk Y kurang dari sama dengan 750 meter secara total. Yang kedua, polyester. Di polyester dia totalnya 1000 meter, untuk sweater masing-masing butuh 2 meter, dan untuk kaos butuh 1 meter. Maka pertidaksamaannya menjadi 2X atau 2 meter polyester untuk sweater ditambah Y atau 1 meter polyester untuk kaos kurang dari sama dengan 1000 meter. Tidak lupa di dalam constraint juga kita tambahkan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Artinya batas minimal produksi untuk kaos dan sweater adalah 0 pieces. Selain constraint pasti ada fungsi tujuan. Dalam hal ini fungsi tujuannya adalah memaksimalkan total penjualan sweater atau X 100.000, kaos atau Y 60.000 harga jualnya, sehingga fungsi tujuannya Z sama dengan 100X tambah 60Y. Ini saya hilangkan 30 di belakangnya untuk mempermudah perhitungan, tapi setelah nanti pengambilan kesimpulan akan kita kembalikan si 30 yang kita hilangkan untuk sementara ini. Setelah kita menemukan pertidaksamaan, langkah berikutnya adalah mengubah pertidaksamaan tersebut menjadi persamaan. Kita mulai dari yang pertidaksamaan untuk yang constraint katun, diubah, tinggal diganti simbol kurang dari sama dengan sama dengan, sehingga X tambah 1,5 Y sama dengan 750. Kemudian kita akan mencari X dan Y-nya. Caranya dengan mengasumsikan X dan Y menjadi 0. Ketika X-nya diasumsikan menjadi 0, maka kita mendapatkan X dikali 0 ditambah 1,5 Y sama dengan 750, sehingga 1,5 Y sama dengan 750, Y sama dengan 500. Dari sini kita mendapatkan nilai koordinat 0,500. 0-nya X, 500-nya Y. Kemudian diasumsikan Y sama dengan 0, berarti X tambah 1,5 kali 0 sama dengan 750, sehingga X sama dengan 750. Di sini kita mendapatkan titik koordinat 750,0. Alhasil kita mendapatkan garis 750,500 dari persamaan X tambah 1,5 Y sama dengan 750. Kita lanjutkan ke pertidaksamaan yang kedua, 2X tambah Y kurang dari sama dengan 1000. Sama, tinggal diganti lambang pertidaksamaan, lambang kurang dari sama dengannya dengan lambang sama dengan, menghasilkan 2X tambah Y sama dengan 1000. Kemudian kita cari X dan Y-nya. Pertama asumsikan X-nya menjadi 0, sehingga 2 kali 0 tambah Y sama dengan 1000, maka Y sama dengan 1000.
Di sini kita dapat angka atau titik 0,1000, 0-nya X, 1000-nya Y. Kemudian kita asumsikan Y sama dengan 0, kemudian masukkan ke dalam persamaan, 2X tambah 0Y sama dengan 1000, sehingga 2X sama dengan 1000, X sama dengan 500. Dapat angka 500,0. 500-nya X, 0-nya Y. Dari sini kita mendapatkan garis lain 500,1000. Berikutnya, kita membuat grafik dari garis yang sudah kita miliki, garis 500,1000 dan garis 750,500. Baru nanti setelah kita punya garisnya, punya grafiknya, kita mencari nilai titik C dengan cara eliminasi substitusi. Nah, ini grafik yang kita punya, ada garis yang pertama 500,1000 dan garis yang kedua 750,500. Setelah ketemu garisnya, kemudian kita tandai atau arsir visible region atau daerah kombinasi produksi di mana perusahaan atau pabrik bisa mendapatkan angka penjualan yang maksimal dengan kapasitas yang dia miliki. Dalam hal ini kapasitas katun dan polyester mereka. Setelah ketemu visible region-nya, kita tandai titik-titik yang ada atau yang membatasi visible region itu. Ada 4 titik, kemudian kita kasih nama titik A, titik koordinatnya 0,0, 0x dan 0y, kemudian titik B koordinatnya 0x 500y, kemudian ada titik C, ini belum ketahuan angkanya berapa, dan titik D di angka 500x 0y. Nah, setelah kita tahu ada 4 titik ini, kemudian kita cari nilai C-nya. Seperti biasa, dengan cara eliminasi substitusi tadi, kita asumsikan X-nya menjadi 0 terlebih dahulu, baru kemudian kita asumsikan Y-nya menjadi 0. Ketika asumsi X menjadi 0, kita masukkan dua persamaan yang kita miliki, X tambah 1,5 Y sama dengan 750, 2X tambah Y sama dengan 1000. Kita kali silang, yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1, sehingga angka X-nya sama, sehingga ketika dikurangi akan menjadi 0. Yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1, sehingga dapat 2X tambah 3Y sama dengan 1500. Yang bawah dikali 1, 2X tambah Y sama dengan 1000. 2X kurangi 2X sama dengan 0, 3Y kurangi Y sama dengan 2Y, 1500 kurangi 1000 sama dengan 500, sehingga Y sama dengan 250. Ketika Y-nya yang 0, kita sama masukkan lagi dua persamaan yang kita miliki, kemudian kita kali silang lagi. Yang atas dikali 1 karena yang bawah adalah 1 Y-nya, dan yang bawah dikali 1,5 karena yang atas Y-nya 1,5. Sehingga diperoleh X ditambah 1,5 Y sama dengan 750, kemudian 2X kali 1,5 3X, tambah 1,5 Y sama dengan 1500. X kurangi 3X sama dengan min 2X, 1,5 Y kurangi 1,5 Y 0, 750 dikurangi 1500 min 750. Maka X-nya adalah min 750 dibagi min 2 sama dengan 375. Dari sini kita mendapatkan titik C di angka 375,250. 375-nya X, 250-nya Y. Nah, baru kemudian setelah kita tahu titiknya apa aja, kita menghitung nilai Z. Nilai Z-nya, persamaan fungsi tujuannya adalah 100X plus 60Y. 100.000 dari keuntungan sweater, 60.000 dari keuntungan kaos. Titiknya tadi ada 4, 0,0, 0,500, 375,250, serta 500,0. Kita hitung yang pertama, di titik A 0,0, ini jelas banget 100X tambah 60Y, dua-duanya dikali 0, maka hasilnya juga jadi 0. Kemudian di titik B 0,500, 100X-nya sama dengan 0, karena 100 dikali 0, kemudian 60-nya dikali 500 menghasilkan 30.000, maka didapat hasil 30.000.
Jika perusahaan memproduksi dengan kombinasi 0 sweater dan 500 kaos, penjualan maksimum yang dia dapatkan adalah 30 juta. Yang ketiga, 375,250. Kita masukkan ke X dan Y-nya, maka 300 kali X 375 ditambah 60 kali Y 250 nilai Y-nya, sehingga didapat 37.500 ditambah 15.000, hasilnya 52.500. Artinya kalau perusahaan memproduksi dengan kombinasi C ini, perusahaan akan mendapatkan total penjualan 52.500.000. Kalau titik D, dia sweater 500, kaosnya 0, dikalikan berarti 100X, 100 kali 500 ditambah 60, Y, 60 kali 0, maka 100 kali 500, 50.000 ditambah 0, hasilnya 50.000. Kalau perusahaan memproduksi dengan kombinasi titik D, maka perusahaan akan mendapatkan total penjualan sebesar 50 juta. Dari keempat ini kita menemukan bahwa angka yang paling besar ada di titik C sebesar 52,500. Sehingga kalau perusahaan ingin memaksimalkan penjualan dengan kapasitas 750 meter katun dan 1000 meter polyester dengan harga jual sekitar 100.000 dan kaos 60.000, maka sebaiknya perusahaan memproduksi 375 sweater dan 250 kaos sehingga perusahaan dapat mendapatkan keuntungan dalam tanda kutip total penjualan, ya maksudnya total penjualan sebesar 52.500.000. Itu untuk menjawab latihan soal kita tentang linear programming metode grafik. Terima kasih.